Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن من اتقاه وقاه ومن وقاه نجاه. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang berbahagia rahimani Allah wa iyyakum. Hal utama yang ingin kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini adalah wasiat Allah kepada para nabinya dan wasiat para nabi kepada seluruh umatnya adalah agar senantiasa kita meningkatkan ketakwaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man ittaqahu waqah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jaga ia dari api neraka. Wa man waqqahu najjah. Dan barang siapa yang Allah jaga hambanya dari api neraka, sungguh itu adalah kemenangan yang terbaik yang bisa dimiliki oleh seorang hamba. Kemudian tak lupa salawat dan salam kita berikan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, istri-istri beliau dan juga umat beliau yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin azzani Allah wa iyyakum. Banyak di antara manusia, di antaranya mungkin di antara kita berharap agar dirinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik di dunia ini dari segala macam musibah, mara bahaya, hal-hal yang tidak kita senangi dan tidak kita sukai. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemiskinan, dari kekurangan, dari godaan syaitan dan yang lain sebagainya. Kita ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita meninggalkan dunia ini. Kiatnya adalah sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama salah seorang sahabat. Beliau adalah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan hadis ini diriwayatkan langsung oleh beliau, yaitu Abdullah ibn Abbas. Beliau berkata, qal kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqal ya ghulam inni uallimuka kalimat. Suatu ketika beliau bercerita, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Ananda, wahai Abdullah ibn Abbas, aku akan memberikanmu beberapa kalimat, beberapa nasihat, beberapa untayan nasihat yang begitu indah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Kalau tadi kita ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesulitan, dari mara bahaya, dari hal-hal yang tidak kita inginkan, maka syarat yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita menjaga Allah. Maksudnya adalah menjaga perintah-perintah yang telah Allah perintahkan.
Kalau kita menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjaga kita. Namun bagaimana seorang hamba dia meminta dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia tidak menghiraukan perintah Allah. Ketika Allah mengatakan A, dia menginginkan B. Ketika Allah mengatakan B, dia menginginkan C, dan begitu seterusnya. Ketika Allah perintahkan kita untuk salat 5 waktu, tepat pada waktunya masing-masing, maka kita wajib untuk salat, melakukan kewajiban yang telah Allah wajibkan. Ketika Allah merintahkan kita berpuasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, maka kita wajib dan harus mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar Allah menjaga kita. Terkadang banyak di antara manusia meminta dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia lupa bahwasanya dia telah banyak melanggar apa yang telah Allah perintahkan. Dan justru dia melakukan apa-apa yang telah Allah larang. Wal-iyadu billah. Oleh karenanya siapapun dari kita yang menginginkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ia menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari perintah yang paling agung hingga perintah yang terkecil. Ketika Allah memerintahkan kita untuk menjauhi riba, justru banyak manusia berbondong-bondong mendatangi riba itu. Bagaimana mungkin Allah akan menjaga orang yang seperti ini sedangkan Allah memerintahkan sesuatu namun kita tidak melakukannya. Allah melarang sesuatu, justru kita mendekatinya. Maka orang-orang yang seperti ini sangat sulit untuk dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mendapati musibah demi musibah yang sejatinya musibah tersebut berasal dari dirinya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan nasihatnya kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, jagalah perintah-perintah Allah, niscaya engkau akan mendapati kemudahan di depannya. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari manusia meminta kepada makhluk yang lain, meminta kepada sesama manusia, meminta kepada mungkin selain kepada manusia, selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal bahwasanya dia yakin dan sadar kalau sesama manusia pasti masih membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita seorang mukmin harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha segalanya, maha mampu untuk melakukan apa yang kita inginkan. Maka kita harus berdoa kepada Allah dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta rezeki, meminta kesehatan, meminta ini dan itu. Semua kita panjatkan permintaan kita dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masing-masing dari kita mempunyai hak yang sama dalam berdoa. Bagaimanapun keadaan kita, kita sering melakukan ibadah ataupun sering melakukan maksiat, maka hak berdoa masing-masing dari kita miliki sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita berdosa, melakukan sebuah dosa, maka kita minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf kepada Allah atas segala hal-hal yang pernah kita lakukan dari kesalahan-kesalahan. Karena belum ada waktu terlambat hingga nanti kita sudah di waktu sakaratul maut.
maka waktu itu tidak ada lagi kata taubat dan kata maaf. Selagi kita masih bisa bernafas, maka waktu bertaubat, waktu kembali kepada Allah tetap masih ada. Minta ampun kita kepada Allah. Apapun kesalahan yang pernah kita lakukan, kita minta ampun kepada Allah. Karena Allah adalah zat yang maha pengampun. Maha mengampuni segala dosa hamba, apapun yang hamba lakukan. Kecuali seorang hamba tersebut meninggal dalam keadaan syirik. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa seorang hamba ketika dia meninggal kalau hamba tersebut berdosa dengan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni dosa selain itu. Namun ketika hamba itu masih hidup dan telah berbuat kesyirikan, masih tetap terbuka kesempatan untuk meminta maaf, beristighfar. Karena sungguhnya Allah adalah zat yang maha pemaaf. Kemudian Nabi SAW melanjutkan nasihatnya kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan apabila engkau minta pertolongan, mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allah lak. Sesungguhnya ketahuilah wahai Ibnu Abbas, kalaulah manusia ini berkumpul untuk memberikanmu manfaat, sedangkan Allah tidak mengizinkan manfaat tersebut terjadi, maka itu tidak akan terjadi. Ini menandakan bahwasanya kita harus yakin apapun yang terjadi semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah Allah tentukan. Semuanya sudah Allah tuliskan. Yang terjadi kepada kita saat ini, kita harus yakini itu adalah takdir terbaik yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena ma'asyiral muslimin, di antara keistimewaan seorang yang beriman adalah dia mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir itu baik bagi dia ataupun takdir itu buruk di hadapan dia. Semua itu kita harus yakini Allah Subhanahu wa taala zat yang menentukan segalanya. Maka apabila kita menginginkan takdir buruk kita menjadi baik, kita kembali meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kita semua Allah ciptakan dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada pilihan lain kecuali kita menjadi hamba Allah, bersimpuh di hadapan Allah, menjadi hamba terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik, yang mana Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal azizir rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Thumma assalatu wassalamu ala khairi bariyatih Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza al muttaqun. Thumma sallu wa sallimu ala nabiyikum Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang berbahagia rahimani Allah wa iyyakum. Kalaulah kita mengetahui bahwasanya ketika kita ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjaga perintah-perintah Allah dan juga
berusaha sekuat mungkin tidak mendekati dan melakukan apa-apa yang telah Allah larang. Dan semua itu akan Allah mudahkan ketika kita berdoa kepada Allah. Oleh karena sebuah doa dari Nabi SAW yang pernah Nabi berdoa dengan doa tersebut, Nabi mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, kuatkanlah aku, tolonglah aku ala dzikrika, untuk senantiasa mengingatmu, wa syukrika, dan senantiasa bersyukur terhadap segala nikmat yang telah engkau berikan, wa husni ibadatik, dan melakukan ibadah dengan ibadah yang terbaik. Karena kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasa sulit untuk melakukan ibadah yang telah Allah perintahkan. Namun ketika kita minta kepada Allah untuk dimudahkan dalam beribadah, kita jamin dan kita yakin bahwasanya ibadah tersebut akan terasa mudah dan indah. Dan yang terakhir, tak lupa hari ini adalah hari Jumat, hari terbaik untuk kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga Allah pun berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada nabinya. Kemudian Allah menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah dan berikanlah salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dan marilah kita berdoa dan bersalat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Rabbana, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وارتضاه واجعل لهم بطانة صالحة من عندك يا أكرم الأكرمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Istaqimu wa'tadilu, safnya diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله.